Shalom, damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Dalam keadaan apapun saudara, saya berdoa agar kasih anugerah kebaikan dari Bapa kita di surga tercurah secara sempurna atas setiap kita pada pagi hari ini. Kalau saudara menyaksikan siang hari atau sore hari atau bahkan mungkin malam hari, saya berdoa agar damainya, sukacitanya menyertai saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab kami punya Tuhan Yesus. Di tengah keadaan zaman yang makin bergejolak dengan demikian hebatnya, kami mau menaruh pengharapan kami dalam satu pribadi namanya Yesus. Kami tidak mau menaruh harapan kami di luar dari Yesus. Karena semuanya adalah sia-sia. Hanya Yesus saja yang tidak tergoncangkan. Engkaulah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup kami. Engkaulah hal terindah yang pernah menjumpai hidup kami. Kami tidak mau menukarkan Engkau dengan apapun juga. Yesus saja cukup dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Agar siapapun menyaksikan acara renungan ini, mereka tidak sama waktu mereka sebelum menyaksikan. Setelah mereka menyaksikan, hidup mereka diubahkan, kekuatan mereka ditambahkan, mood mereka diubahkan. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada hikmat yang baru mengalir dalam pikiran setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Sikap kita terhadap firman Allah. Dasar firman Allah dalam Ezra 7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti dan melakukan. Bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kita hidup di zaman informasi. Informasi bergerak dengan cepat, rasa-rasanya tidak lagi ada batas antara negara A dengan negara B. Karena apa yang terjadi di Amerika kita bisa tahu secara real time. Kalau zaman dahulu mungkin kita tahu beberapa hari, beberapa bulan tergantung seberapa cepat informasi tersebut. Tapi sekarang kita berada di zaman di mana informasi bergerak dengan luar biasa. Televisi, koran, internet, beritanya sangat sensasional, bahkan cenderung up to date, selalu baru dan tidak pernah sama. Adapun Alkitab beritanya tetap sama, tidak pernah berubah. Saudara baca 5.000 tahun yang lalu, saudara baca 100 tahun akan datang dari sekarang, beritanya tetap sama. Ayatnya tetap sama, isinya tetap sama. Bagaimana respon kita terhadap Alkitab yang kelihatannya tidak pernah berubah? Bagaimana respon kita terhadap Alkitab yang kelihatannya tidak mengalami up to date? Beberapa orang berkata bahwa Alkitab harus diubah karena Alkitab harus mengikuti zaman. Saya setuju dengan istilah Alkitab harus bisa menjawab tantangan zaman. Tapi saya tidak pernah setuju dengan istilah Alkitab harus diubah. Karena Alkitab saudara dan saya, Alkitab saudara dan saya adalah firman Tuhan, Word of God. Dan ketika Allah menulis firman Allah ini melalui tangan manusia, saya percaya firman Allah dapat menjawab masalah saudara hari ini, 100 tahun ke depan, bahkan jutaan tahun ke depan. Saya punya confidence, keyakinan, kepercayaan diri yang kuat bahwa firman Allah tetap applicable untuk setiap masa. Kita belajar dari sebuah kisah, ada nabi yang namanya Ezra. Pada zaman dahulu kala, Israel dibuang ke Babel. Karena mereka berontak terhadap Allah, menyembah ilah-ilah yang lain, melanggar perjanjian Israel dengan Allah. Allah membuang mereka selama 70 tahun di Babel. Pada zaman pemerintahan Raja Koresi, mereka mulai dipulangkan ketika Allah mulai berbelas kasihan kepada mereka dalam 3 tahap. Dan Nabi Ezra dipulangkan sebagai pemimpin tahap ketiga. Ezra merupakan seorang imam diaspora yang memimpin orang-orang Yahudi dalam pembuangan untuk kembali ke tanah perjanjian. Beberapa mereka bahkan menjadi pengikut dari Ezra tersebut. Dan ketika Ezra menjadi imam di pembuangan, ketika dia kembali ke Israel, dia menjadi imam di Israel. Beberapa pemimpin yang lain pulang untuk membangun politik, untuk membangun bangunan sosial keamanan. Tapi Ezra mengkhususkan dirinya pulang ke tanah perjanjian, pulang ke tanah kelahirannya untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya Taurat Tuhan.
tentang pentingnya firman Tuhan. Dari ayat yang tadi kita baca, ada beberapa kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Yang pertama, dimulai dengan tekad. Sebab Ezra telah bertekad. Sebuah tekad. Dalam terjemahan bahasa yang lain dimulaikan Ezra mencurahkan segala perhatiannya. Terjemahan yang lain mengatakan Ezra membetulkan hatinya. Bukan sekedar sebuah usaha emosional mendadak, bukan sebuah hal yang tindakan tiba-tiba langsung spekulatif, tapi hal tersebut adalah sebuah buah pikiran, sebuah kerinduan, sebuah usaha keras. Dia menjadi imam di pembuangan dan ia rindu supaya bangsanya kembali ke tanah perjanjian. Budaya Yahudi mengajarkan bahwa membaca kitab dari mulai kecil dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 9. Poin yang kedua, Ezra bukan hanya memulai dengan tekad, tapi Ezra memulai dengan meneliti. Firman Allah mengatakan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Betapa pentingnya firman Allah digambarkan dalam banyak hal tertulis di Alkitab saudara dan saya. Alkitab mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah roti. Matius 4 ayat yang keempat, firman Tuhan adalah benih. Matius 13 ayat yang ke-20. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Bahkan firman Tuhan seperti cermin dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan seperti air susu yang murni. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Bahkan firman Allah dikatakan gadamu dan tongkatmu. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Dalam Amsal 30 ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dikatakan bahwa ketika kita meneliti firman Tuhan, ada benih, ada pelita, ada roti untuk jiwa kita. Memakan, membuat kita kenyang, ada kekuatan, ada pedang. Firman Allah menjadi cermin air susu yang murni. Firman Allah menjadi gada dan tongkatnya Tuhan. Bahkan firman Allah menjadi perisai bagi kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, Ezra bukan sekedar bertekad, bukan sekedar meneliti, tapi Alkitab katakan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Firman Allah hanya sekedar menjadi firman Allah ketika kita hanya sekedar membaca, tidak meneliti, atau kita membaca dan meneliti tapi kita tidak melakukannya. Firman Allah harus dilakukan. Firman Allah mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Alkitab mengatakan ada beberapa ilustrasi mengenai firman Tuhan yang ditabur. Benih yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, dan tanah yang baik. Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara pilih yang mana? Jatuh di jalan, tanah berbatu, semak duri, atau tanah yang baik? Jadilah pengikut Tuhan, anak Tuhan yang dengar firman dengan rasa haus, menyembah dengan rasa haus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, agar pulang menjadi pribadi yang terbaik yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Dan berikutnya yang terakhir, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti. Bertekad, meneliti, dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Setelah dia bertekad, dia meneliti, melakukannya, dan dia mengajarnya. Saudara melihat ada sebuah circle yang menarik. Dari bertekad, menjadi meneliti, dari meneliti, melakukan, dan mengajarnya. Ketika saudara bertekad untuk membaca firman, pokoknya tiap pagi aku akan baca firman. Pokoknya aku akan menyelesaikan Alkitabku tahun ini. Aku akan menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bertekad. Setelah bertekad, mulai baca, meneliti. Baca firman. Ketika engkau meneliti firman Tuhan, engkau akan menemukan mutiara-mutiara kehidupan. Tahukah saudara, ada begitu banyak kutipan-kutipan di dunia ini yang dikutip oleh anak Tuhan, atau bahkan bukan oleh anak Tuhan, yang sesungguhnya spiritnya, atau rohnya, atau nafasnya didapat dari firman Tuhan. Dan singkat cerita, setelah kita bertekad, meneliti, kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Karena kita punya sumber daya kekuatan, dan ketika kita melakukannya, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengajarnya. Dan ketika saudara mengajarnya, dampak positif dari menyukai firman Allah. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengar baik firman Allah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil adalah hasil dari kesukaannya ialah Taurat Allah. Merenungkannya siang dan malam. Maka saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagai hamba Tuhan, saya dorong saudara untuk mari merenungkan firman Tuhan. That's why kami para segenap tim kru GA Studio, para anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kerinduan kami agar melalui renungan singkat ini setiap pagi, saudara mendahulukan Tuhan dalam hidupmu. Saudara mencari Dia saat pertama kali engkau bangun, dan saudara menyadari bahwa firman Tuhan sangat amat sangat penting. Suatu hari Billy Graham sebelum dia meninggal ditanya oleh wartawan apa yang dia sesali dalam hidupnya. Dan ketika ditanya apa yang disesalkan dalam hidupnya, dia menjawab, saya punya penyesalan satu. Beberapa orang berpikir dia menyesal sakit, dia menyesal mungkin gak melayani Tuhan lebih lama, sebagainya. Sebuah kalimat yang menarik dikatakan di Graham, I regret not reading my Bible more. Kalau saya punya penyesalan, saya menyesal tidak membaca Alkitab saya sesering mungkin atau lebih sering lagi dari saat ini. Mari di segmen kerinduanku ini, agar saudara punya kerinduan haus lapar akan firman Allah. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah, tuliskan ayat kesukaan saudara dalam Alkitab, dan tuliskan komitmen saudara untuk baca firman Allah, membagikan kabar baik ini untuk menjadi penyemangat bagi orang lain. Kalau saudara diberkati, saya percaya yang lain juga diberkati. Karena itulah tujuan hidup kita yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama datang sama Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari sambil bawa hatimu, bawa kerinduanmu, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
hatimu dengan iman percayamu firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, dengar firman Tuhan jatuh ke dalam hati tanahmu yang subur, bertumbuh, berbuah, berakar 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan firman itu menolong saudara di masa sukar. Firman itu menghibur saudara di masa yang sulit. Firman itu menjadi perisai di saat keadaan buruk menimpa saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka segala yang kau pikirkan dalam hidup ini, segala yang kau takutkan dalam hidup ini, tidak akan lagi dapat menakuti saudara. Mempunyai surga, crazy in love with you.